Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah yang saya hormati sahabat-sahabate kula ning endi bae anane, mugia kulalan sekabe sedulur dilimpahkan rahmat dan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Serta pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah tabir kisah dengan membuka kitab Wayang Purwa dengan cerita yaniku Batara Guru menetapkan jenis mangsa Batara Kala. Dilanjut. Batara Guru di kahyangan Jonggring Sangkala di hadapan Batara Narada dan para dewa lainnya. Mereka membicarakan perkembangan Pulau Jawa yang saat ini hanya memiliki 2 orang penguasa saja, yaitu Batara Indra di kahyangan Suralaya dan Sri Maharaja Balya di kerajaan Medang Siwanda. Tidak lama kemudian datanglah Batara Baruna, dewa penguasa lautan yang datang bernama Batara Kala, penguasa Pulau Nusa Kambangan. Batara Baruna melaporkan perbuatan Batara Kala yang terus-menerus memangsa ikan di laut, sehingga banyak binatang air menjadi korban. Batara Baruna meminta Batara Kala berhenti memangsa ikan, karena jika hal itu terus dilakukan maka jumlah ikan di lautan akan habis. Lagi pula Batara Kala lahir dari buih samudra, sehingga tidak sepantasnya memangsa sesama penghuni laut. Atas laporan itu, Batara Kala pun meminta mohon keadilan kepada Batara Guru untuk diberikan jenis makanan lain. Karena jika ia tidak boleh memangsa ikan, lantas bagaimana caranya untuk mengisi perut dan menambah tenaga? Batara Guru pun memutuskan supaya Batara Kala memangsa manusia saja, yaitu mereka yang termasuk golongan Sukerta dan Sengkala. Sukerta adalah manusia yang boleh dimangsa karena kelahirannya, sedangkan Sengkala adalah manusia yang boleh dimangsa karena salah perbuatan. Adapun yang termasuk golongan Sukerta antara lain yaitu ontang-anting, yaitu anak tunggal tanpa saudara; kedana kedini, yaitu 2 bersaudara laki-laki dan perempuan; uger-uger lawang, yaitu 2 persaudaraan laki-laki; kembang sepasang, yaitu 2 persaudaraan perempuan; gotong mayit, yaitu 3 persaudaraan jenis kelamin sama; sendang kapit pancuran, yaitu 3 persaudaraan yang perempuan di tengah; pancuran kapit sendang, yaitu 3 persaudaraan yang laki-laki di tengah; saramba, yaitu 4 persaudaraan laki-laki semua; serimpi, yaitu 4 persaudaraan perempuan semua; Pandawa, yaitu 5 persaudaraan laki-laki semua; Pandawi, yaitu 5 persaudaraan perempuan semua;
pipilan, yaitu 5 persaudaraan dengan 1 laki-laki dan lain sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud golongan sengkala antara lain orang yang tidak menutup pintu dan jendela pada saat senja ataupun maghrib, orang yang tidur di depan dipan tanpa tikar, orang yang tidur di kasur tanpa serpai, orang yang punya sumur tepat di depan rumah, orang yang punya sumur tepat di belakang rumah, orang yang punya tanah pekarangan miring. Batara Kala sangat senang mendengar betapa banyak jenis manusia yang ingin dimangsanya itu. Batara Guru lalu menyerahkan sebuah pusaka berwujud golok bernama Bedama yang harus digunakan Batara Kala untuk membunuh mangsanya terlebih dahulu. Sebelum dimakan, Batara Kala menerima senjata itu, kemudian memohon pamit kembali ke Pulau Jawa untuk mencari mangsa. Dilanjut dengan kisah Batara Wisnu mendapat tugas menjadi juru ruat. Setelah Batara Kala meninggalkan kahyangan, Batara Narada pun mengajukan keberatan atas apa yang menjadi keputusan Batara Guru tadi. Jika semua orang dengan ketentuan Sukerta dan Sengkala tersebut dimangsa oleh Batara Kala, maka penduduk Pulau Jawa akan berkurang banyak. Bahkan seluruh manusia di dunia juga akan habis. Batara Guru menyadari keliruannya. Ia pun memanggil Batara Wisnu dan Batara Brahma untuk bersama-sama Batara Narada meruat para manusia di Pulau Jawa yang termasuk golongan Sukerta dan Sengkala supaya terhindar dari ancaman Batara Kala. Batara Wisnu segera mengubah wujudnya menjadi seorang dalang bernama Ki Dalang Kandabuana. Sedangkan Batara Brahma menjadi penabuh gening wanita bernama Nyai Seruni. Dan Batara Narada menjadi penabuh kendang bernama Panjak Kalunglungan. Batara Wisnu juga mengajak serta adik-adiknya yang lahir dari Batari Umaranti, yaitu Batara Mahadewa, Batara Cakra, dan Batara Asmara untuk menyamar sebagai para penabuh gamelan. Bersama-sama mereka lalu berangkat ke Pulau Jawa. Dilanjut dengan kisah Batara Kala memberi nama Kalabang dan Kalajengking. Sesampainya di Pulau Jawa, Batara Kala merasa letih dan beristirahat di pohon asam. Di bawah pohon asam, ketika sedang tidur, tiba-tiba kakinya digigit seekor lipan. Seketika ia pun terbangun, namun tidak marah melihat binatang itu, bahkan menjadikannya sebagai anak buah. Ia lalu memberi nama baru untuk lipan, yaitu Kalabang, artinya kala yang berwarna merah. Batara Kala lalu melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba kakinya dicapit seekor ketunggang yang kemudian menyuntikkan ekornya yang tajam. Batara Kala terbangun namun tidak marah dan menjadikan ketunggang sebagai anak buah. Ia lalu memberi nama baru untuk ketunggang,
yaitu kala jengking, artinya kala yang menungging. Itulah tabir kisah yang berjudul Batara Guru menetapkan jenis mangsa Batara Kala. Dilanjut dengan kisah Batara Wisnu mendapat tugas menjadi juru ruat. Dilanjut pula dengan kisah Batara Kala memberi nama Kalabang dan Kalajengking. Bila ada salah patah maupun ucapan, maklum karena Kacung cuma manusia biasa, tempatnya lalai luput salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya, adapun jalur lurusnya, adapun jalur yang benarnya Kacung pasrahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena Kacung cuma melihat pedoman kitab Wayang Purwa. Bila ada salah patah kata maupun ucapan, Kacung mohon maaf, seribu nuhun. Aja dadi hati, dadi pengerti. Karena urip ning alam dunya nduweni riwayat lan perjalanan pribadi. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Hamdan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.